Jadi yang available tuh terakhir 2. Yaitu 2 itu, satunya siapa? Ayo. Dari Belanda. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni, oke. Itu Giovanni fix 2 kemahalan itu yang kali bertarung terakhir. Kalau kita flashback dikit nih. John Hartman sendiri kan namanya nggak populer ya di Asia lah. Bahkan di Eropa juga nggak populer lah. Iya. Dia lebih populer di CONCACAF lah. Nah, nama John Hartman sendiri kira-kira kalau mungkin Bang Yuki dengar-dengar dengan dari orang-orang dalam gitu ya. Itu nama dari mana? Kan kalau Pak Ketum biasanya kan orang-orang Belanda ya. Atau yang populer lah. Iya. Muncul nama John Hartman sendiri gimana tuh? Iya, gue waktu itu pernah ngomong juga di sini nih, ketika pas rame-rame untuk menentukan suksesi penggantinya Patrick Kluivert. Ya. Waktu itu kan media dan ya kita lah masyarakat kan sempat nge-push nama-nama yang familiar, yang sudah mengerti kawasan ya, kayak Jesus Casas, ya. Terus siapa lagi tuh yang dari Irak itu? Dari Uzbekistan Kapatse. Sampai Kapatse datang ke sini aja dengan misi yang beda aja dikait-kaitin ya. Istiqlal misi keagamaan gitu kan. Terus gue bilang di sini, kita nih jangan terlalu suruh dengan nama-nama ini loh, gitu kan. Karena PSSI ini suka plot twist. Dan benar itu plot twist. Gue terus terang gue nggak tahu kenapa bisa akhirnya muncul nama John Hartman. Tapi yang gue dengar memang terakhir, ini dari Exco nih, dia sendiri ngomong sama gue, terakhir 2 memang calonnya. Karena udah dikikis tuh. Karena waktu itu Jesus Casas kalau nggak salah ke Singapura deh. Terus si Kapatse tuh kemana gitu. Jadi istilahnya nggak available gitu. Terus juga ada yang dari Irlandia ya. Sempet si kan. Helm Grinson. Iya, sempet juga disebut ya. Tapi nggak available. Tapi itu masih terikat kontrak dia. Makanya nggak available kan. Jadi yang available tuh terakhir 2. Yaitu 2 itu, satunya siapa? Ayo. Dari Belanda. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni, oke. Itu Giovanni fix 2 kemahalan itu yang kali bertarung terakhir. Cuman Giovanni nggak mau tinggal di sini. Oke. Sedangkan PSSI butuh itu. Ya, sementara Exco maunya tinggal. Pak Marji dan lain-lain lah ya. Itu pengennya karena berkaca dari pengalaman pelatih Belanda yang sebelumnya. Yang menyisakan rasa traumatik kita gitu. Ya itu dia. Terus yang pelatih Belanda kemarin kan gue bilang tuh dia itu pelatih full timer apa part timer? Ya. Freelancer. Jangan-jangan argometer gitu ya. Nah, jadi yang menarik juga yang mungkin belum diungkap, kalau jadi dengan Giovanni van Bronckhorst, kalau PSSI setuju dengan skema dia nggak tinggal di sini, artinya sama kayak Patrick Kluivert, dia akan tugaskan Van Hastel sebagai asistennya di sini. Pelatihnya PSIM Yogyakarta. Nggak ada yang tahu kan lo? Udah sampai segitunya tuh. Tapi ya karena mayoritas Exco ini menolak, enggak. Kita berkaca dari pengalaman kemarin, kita pengen yang di sini, yang available, dan dia punya kompetensi. Punya kompetensi artinya punya CV, sudah pernah membawa sebuah tim ke Piala Dunia. Jadi muncullah nama itu, si John Hartman itu. Dan itu di-acknowledge juga sama Alexander Zwiers. Karena lu nggak bisa nolak, ini sudah teruji, sudah proven gitu. Alexander Zwiers kan juga pengalaman bagaimana sulitnya membawa Jordania, walau dia nggak secara directly ya, ke Piala Dunia itu kan dia tahu, berarti John Hartman nih kapasitasnya dan harganya murah. Nah itu dia. Bukan karena harga murah ya? Bukan karena harga rumah, tapi kebetulan harganya murah. Masuklah semua kriteria di situ. Kita di sini stoknya pelurunya makin habis karena harus bayarin pesangon. Iya. Kan? Sementara kita juga perlu pelatih yang kompeten, yang kredibel. Belum lunas ya? Belum lunas, bro. Yang mana yang lunas nih? Dua-duanya. Yang lama. Iya, maksudnya itu. Tapi karena itu ini semua bersesuaian. Jadi klub masuk, semesta mendukung. Jadilah itu. Semoga yang terbaik lah ya. Untuk Semoga yang terbaik. timnas kedepannya juga. Gue harap yang terbaik sih. Karena ini hal positif lain adalah kita mengubur hal-hal negatif dari perseteruan lah ya. Dua kubu penggemar pelatih ini pelatih Belanda, ini pelatih Korea gitu kan, masing-masing punya pendukung gitu kan. Dengan digantinya mereka dengan pelatih yang baru, ya udah kita move on. Iya. Kalau dulu kan di zaman politik tuh ada apa istilahnya cebong kampret ya. Iya benar. Di zaman pelatih yang Korea ya zaman begitu tuh. Iya. Mirip-mirip kan. Nah, mudah-mudahan pas ada John Hartman jadi sama dan deh. semoga nanti juga
ada apa ya hikmahnya lah buat timnas kita, pemain-pemain kita dengan pelatih yang baru. Karena dengan pelatih yang baru ini positif lainnya adalah pemain-pemain yang sebelumnya mungkin terstigmakan tidak akan bisa masuk ke dalam line up karena pelatih punya tes sendiri, ST punya tes sendiri, Kluivert punya tes sendiri. Nah dengan John Herman ini datang, pemain-pemain yang mungkin ngerasa kalau gue dipanggil dulu nggak akan mungkin masuk line up, sekarang punya kesempatan buat memberikan impresi. Ya dong, semua pemain baru pasti pengen berikan impresi, termasuk yang mungkin di era kepelatihan sebelumnya mereka nggak dapat tempat, hasil lebih ngotot, termasuk kayak Ezra Walian misalnya, ya kan yang mungkin sebelumnya kurang mendapatkan tempat gitu, mungkin yang lain-lain juga sama gitu. Dan kalau biasanya kan STY terakhir bawa gerbong tuh, bawa gerbong pelatihan asal Korea. Terus di Kluivert lebih banyak lagi gerbongnya. John Herman cuma satu loh, cuman si Carlos Melan itu kan? Carlos Melan, betul. Nah itu sisi positif tambahan lagi tuh. Jadi pelatih ini benar-benar mengakomodasi keinginan banyak unsur di federasi dan juga harapan penggemar. Dalam konteks misalnya ada spot buat pelatih lokal untuk juga masuk, untuk juga ikut berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, untuk terutama untuk spot-spot pelatih kelompok umur ya, U17, U20 itu kan lokal ya. Tadinya kan sebenarnya maunya semuanya asing maunya kan. Karena yang gue dengar direktur teknik ini pengennya itu pelatih asing. semuanya. Yang pelatih kelompok umur itu asing juga. Gitu. Tapi ya nggak bisa lu geser Nova karena Nova kan udah proven gitu ya. Iya sih. Makanya John Herman pengen dia jadi salah satu asistennya juga di senior supaya ada feeding gitu ya dari 20 ke senior. Gue pikir bagus gitu loh. Terus memberikan legacy kepada Kurniawan Julianto untuk menerusin yang U17. Gue pikir memang kalau untuk kelompok umur dari dulu gue tuh nggak sepakat kalau pelatih asing. Iya itu. Kalau semua mau serba asing kita nih jadi ketergantungan lah ya bahasanya. Kita harus bahas long term soalnya kan. Kasihan pelatih lokalnya. Ya sekarang liganya udah didominasi pemain asing. Timnasnya semua kelompok umurnya pelatih asing, ya gimana gitu. Kebanggaan yang semu kan kalau lu juga chief ya kebanggaan yang semu gitu. Karena semua udah dominan gitu. Karenanya dari dulu gue juga sepakat kalau untuk kelompok umur, soalnya kelompok umur itu lu juara dunia pun juga nggak dihitung peringkat, nggak dapat poin FIFA. Jadi buat apa ngotot-ngotot pakai pelatih asing, mendingan pelatih lokal. Kalau senior nggak apa-apa ada lu pelatih asing, karena memang itu udah level prestasi. Nggak apa-apa di senior isinya lu diaspora semua. Yang penting kan mereka berdarah Indonesia, silakan aja karena itu taruhannya ranking gitu loh. Kalau mau prestasi di sini memang, tapi kalau di kelompok umur jangan dong, kasihan dong. Kita kasih kesempatan pada pelatih lokal dan juga pemain-pemain terbanyak dari kompetisi lokal untuk dia juga punya kesempatan tampil gitu. Karena kalau juara juga kita nggak dapat ranking kok, jadi ngapain ngotot gitu. Dan sekarang gue pikir sudah ngikutin flow itu gitu, flow yang kita mau sebenarnya gitu. Dan semua sudah tercuplik dari bagaimana John Herman memanggil banyak sekali kan pemain-pemain potensi kita di timnas senior. Bahkan pemain lokal kita juga banyak di situ loh. Dalam konteks pemain domestik ya, banyak banget di situ. Cuma kan ada beberapa pemain tuh yang nggak dapat menit bermain cukup ya. Jens Reven ya, terutama yang U23 tuh. Jens Reven, kemudian Ferrari nggak dapat menit bermain di klub lah istilahnya. Gilstra. Kenapa dipanggil? Nggak nyebut hoki ya? hoki kan dapat menit bermain. Betul. Maksud gue ini kan pemain-pemain tadi kan sempat dia sebut di awal karena John Herman nih untuk pertama ini fokusnya dia mengumpulin semua istilahnya menginventarisasi nama-nama yang pernah dipanggil timnas, entah itu pernah memperkuat atau enggak, entah itu cuman datang di awal TC kemudian dipulangin gitu, pokoknya masuk dalam data dipanggil dulu. Artinya kan ketika seorang pemain sudah sempat dipanggil, apalagi sudah sempat main walaupun dia nggak reguler, artinya pemain ini punya kualifikasi main di tim nasional. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan John Herman. Gue pengen lihat lah kalau memang itu yang yang ada dalam database-nya PSSI, gue mau lihat. Gue setuju sama Luis sebenarnya. Kalau mengacu kepada kekinian, kepada performa seorang pemain layak atau tidaknya dipanggil timnas, lihat aja dari penampilan di belakangan ya. Pertama dia rutin apa enggak? Kedua menitnya banyak apa enggak? Gitu kan kelihatan. Ketiga dia bikin aksi enggak dalam keterlibatan gol misalnya gitu kan. Itu kan seperti yang lo sebutin itu kan semua enggak masuk kualifikasi kan. Ferrari udah lama enggak dimainin di Bayangkara. Terus Jens Reven juga
cuman jadi apa ya, penutup aja lah. Kalau udah deadlock, Bali baru dia dimainin gitu kan. Terus Julstra ya di Persija juga susah dia dapat jam bermain kan. Kalau main juga kalau nggak salah dia udah berapa? 3 kali main 21 menit. Jadi kan cuma 7 menit setiap game. Kalau mau jujur kriterianya nggak masuk gitu ya. Jadi makanya gua pikir ini bukan persoalan pantas atau nggak pantas, tapi John Herdman ini pengen melihat. Gue pengen mulai dari kilometer 0 nih. Gue mau lihat semuanya deh. Entah itu pemain yang memang sebagai backbone. Kalau di Eropa kan pemain-pemain diaspora kita udah jelas lah, di jam terbangnya banyak, klub-klubnya juga sudah proven gitu ya, udah nggak ada perdebatkannya. Diperdebatkan kan memang yang sebagian ini nih kan, yang udah lama nggak perform atau udah lama nggak dipanggil bermain di kompetisi domestik misalnya, tapi tetap dibawa gitu kan. Jadi gue kira memang lebih ke situ sih sebetulnya. Tapi pada akhirnya nanti akan, kalau di istilah di politik itu ada meritokrasi. Di sepak bola juga ada sporting merit. Nanti akan terseleksi sendiri tuh. Ketika dalam TC, kalau dia level fitnessnya bagus kan kelihatan nih. Nanti bagaimana mereka bisa bersaing di TC itu kan kelihatan. Dan pada gilirannya ya pasti akan tereduksi sendiri gitu. Tapi yang terpenting kan kalau gue lihat message yang coba ditawarkan oleh John Herdman ini bagaimana pemain-pemain muda terutama ya dibawa ke dalam skuad timnas senior ini supaya memberikan ambience yang positif, atmosfer yang positif. Mereka punya pengalaman bisa blending sama pemain-pemain senior gitu kan. Itu kan pengalaman yang bagus. Termasuk kayak Donitri kan baru kali ini dipanggil senior. Ya. Dan itu kalau hitungan senior sih udah, ya kan Piala AFF kemarin tuh senior. Iya. Walau dia semua squad kita U23 ya. Tapi senior ya. Tapi artinya maksudnya senior bener-bener senior baru sekarang. Beneran senior lah ya. FIFA Matchday lah gitu ya. Dan kalau dari nama-nama pemain muda itu yang layak sebenarnya secara kualitas untuk dipanggil karena kepantasannya dia cuma Donitri betul. Cuma Donitri. Yang lainnya semua agak sedikit di upgrade gitu loh, supaya lu ngikut dulu dah. Gue nggak mau nyebut di karbit ya, tapi di upgrade supaya mereka ikut ngeblend gitu loh sama pemain senior. Tapi kalau Donitri masih bisa bersaing, walaupun untuk sekarang belum bisa masuk starting 11. Karena di kiri tuh gila semua. Banyak. Terlalu Calvin Perdong, Justin Hubner, Dean James. Wah itu berat itu.